Hidup manusia seringkali dipenuhi oleh gelombang pikiran yang tak henti. Penyesalan atas masa lalu, kecemasan akan masa depan, atau kegelisahan menghadapi ketidakpastian. Buddha mengajarkan bahwa penderitaan terbesar justru lahir dari pikiran kita sendiri. Ketika kita terjebak dalam lingkaran overthinking, kita seperti menusuk diri sendiri dengan pedang yang tak terlihat. Pikiran yang tidak terkendali bisa menjadi penjara, membatasi kebebasan kita untuk merasakan kedamaian di saat ini. Ajaran Buddha menegaskan bahwa akar masalah bukanlah realitas itu sendiri, melainkan cara kita mempersepsikannya. Pikiran yang terus-menerus mengulang masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan adalah bentuk penolakan terhadap hukum alam. Segala sesuatu bersifat sementara. Jika kita memahami ini, kita bisa belajar melepaskan belenggu mental yang menyiksa. Dalam video ini, Raki Tua akan membahas mengapa pikiran sering menjadi sumber stres, tanda-tanda bahwa kita terjebak dalam kebisingan mental, serta cara praktis untuk mengatasinya berdasarkan prinsip Buddha. Tujuannya bukan sekadar memberi teori, tetapi mengajak kita semua untuk menyadari bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan ketika kita berhenti menyiksa diri dengan pikiran. Mari kita telusuri pelajaran yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pengacau pikiran. Pertama, hidup di masa lalu. Masa lalu adalah ilusi. Namun, banyak orang terjebak dalam nostalgia, penyesalan, atau trauma yang seharusnya sudah berlalu. Buddha menyebutnya upadana atau kemelekatan, di mana kita menganggap pengalaman lampau sebagai bagian dari identitas diri. Misalnya, seseorang yang terus menyalahkan diri atas kegagalan 5 tahun lalu akan kehilangan momen untuk bertindak di masa kini. Kemelekatan pada masa lalu juga menciptakan ilusi tentang anggapan bahwa hidup lebih baik dulu. Padahal, masa lalu tidak lebih dari rekaman memori yang seringkali bias. Kita mungkin mengingat kebahagiaan tertentu, tetapi melupakan penderitaan yang menyertainya. Menghidupkan kembali masa lalu adalah upaya sia-sia untuk mengendalikan sesuatu yang sudah mati. Kedua, kekhawatiran terhadap masa depan. Pikiran tentang masa depan seringkali dipicu oleh rasa takut akan ketidakpastian. Buddha menggambarkan hal ini sebagai baya atau ketakutan, yang muncul ketika kita berusaha mengontrol hal-hal di luar kuasa kita. Misalnya, khawatir tentang hasil wawancara kerja atau kesehatan di masa depan. Kekhawatiran berlebihan adalah bentuk penolakan terhadap hukum sebab akibat atau hukum karma. Buddha mengajarkan bahwa yang bisa kita kendalikan hanyalah niat dan tindakan saat ini. Hasil akhir adalah buah dari usaha, bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Jika kita menanam benih baik, pohon akan tumbuh dengan sendirinya. Ketiga, belum memahami hukum ketidakkekalan. Anicca adalah hukum utama dalam Buddhisme. Ini adalah kenyataan bahwa tidak ada yang permanen dalam kehidupan ini. Namun, manusia sering memberontak terhadap kebenaran ini. Kita ingin hubungan tetap harmonis selamanya, tubuh selalu sehat, atau pekerjaan selalu stabil. Ketika realitas tak sesuai harapan, pikiran pun kacau. Ketidakkekalan bukanlah musuh, melainkan guru. Bunga yang layu mengajarkan kita untuk menghargai keindahan saat mekar. Kegagalan mengajarkan ketangguhan. Sayangnya, banyak orang terjebak dalam penolakan, sehingga menderita ketika keadaan berubah. Tanda-tanda pikiran kacau dan stres. Pertama, terlalu emosional, kilesa yang menjerat kesadaran. Emosi yang meledak tanpa kendali, seperti kemarahan tiba-tiba atau tangisan yang tak terbendung, adalah pertanda pikiran terjebak dalam kilesa atau kekotoran batin. Buddha menjelaskan dalam Dhammapada, kebencian tak pernah lenyap oleh kebencian. Hanya cinta kasih yang mampu melenyapkannya. Ketika keserakahan, kebencian,
dan kebodohan menguasai pikiran, emosi menjadi liar bagai api dalam sekam. Contohnya, seseorang yang terus membandingkan diri dengan orang lain, mungkin tiba-tiba menangis karena merasa tak berharga. Ini bukan sekadar kelelahan, melainkan buah dari pola pikir yang tercemar oleh ilusi aku dan milikku. Emosi berlebihan adalah jeritan batin yang meminta dibersihkannya racun-racun mental ini. Kedua, kehilangan keseimbangan batin, akar reaksi berlebihan. Ketika keseimbangan batin atau UPK hilang, hal kecil pun terasa seperti badai. Buddha mengibaratkan pikiran yang kehilangan UPK seperti perahu tanpa kemudi, terombang-ambing oleh ombak emosi. Misalnya, kritik ringan dari atasan langsung memicu rasa takut berlebihan hingga sulit tidur. Ini terjadi karena kita menganggap diri sebagai korban keadaan, bukan pengamat yang sadar. Dalam Samyutta Nikaya, Buddha menekankan, seseorang yang telah mengembangkan keseimbangan batin tidak akan dihancurkan oleh pujian atau celaan. Kehilangan UPK adalah tanda kita terlalu melekat pada hasil, bukan pada proses. Ketiga, kelelahan mental. Kelelahan mental yang memicu sensitivitas adalah buah dari ketidaksadaran akan anicca atau hukum tentang ketidakkekalan. Pikiran yang terus dipaksa mempertahankan sesuatu, prestasi, hubungan, atau citra diri yang menyebabkan kehabisan energi. Buddha mengingatkan, segala sesuatu yang muncul pasti akan lenyap. Saat kita lupa bahwa kegagalan, kritik, atau perubahan adalah hal alami, pikiran pun menjadi gelas yang terus diisi hingga meluap. Contoh, seorang siswa yang panik karena nilai turun 5 poin, padahal hidup adalah rangkaian pasang surut. Kelelahan ini adalah alarm bahwa kita perlu berhenti melawan hukum alam. Keempat, kehilangan tujuan hidup. Ketika makna hidup menjadi kabur, itu pertanda kita kehilangan niat benar. Niat benar atau sama sangkapa adalah kompas spiritual dalam jalan mulia berunsur 8. Buddha menegaskan, niat adalah benih segala tindakan. Tanpa niat yang selaras dengan Dhamma, hidup menjadi rutinitas hampa. Misalnya, seseorang yang bekerja hanya untuk gaji mungkin tiba-tiba merasa kosong, karena tak ada nilai luhur yang dihidupi. Buddha mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang perlu dilakukan sekarang, bukan terjebak dalam pertanyaan filosofis tanpa akhir. Kehilangan tujuan adalah undangan untuk menyelaraskan kembali tindakan dengan kebijaksanaan. Kelima, selalu ingin mengendalikan. Keinginan mengontrol orang lain, atau situasi, adalah bentuk perlawanan terhadap anicca. Buddha menyebutnya sebagai tanha, yaitu nafsu yang berakar pada ketakutan akan ketidakkekalan. Buddha mengungkap bahwa keinginan mengontrol adalah sumber penderitaan. Dari keinginan muncul kesedihan, dari keinginan muncul ketakutan. Semakin kita memaksakan kehendak, semakin sempit pikiran menjadi. Obsesi kontrol adalah jeruji yang kita bangun sendiri, padahal kebebasan sejati ada dalam penerimaan. Cara mengatasi pikiran kacau. Pertama, berbuat baik setiap ada kesempatan. Dalam ajaran Buddha, perbuatan baik atau kusala kama bukan sekadar tindakan moral, melainkan obat penawar bagi pikiran yang gelisah. Saat kita sibuk membantu orang lain, energi mental yang sebelumnya terfokus pada kecemasan diri beralih menjadi kepedulian yang membebaskan. Buddha mengajarkan bahwa kedermawanan adalah praktik pertama dari 10 paramita, karena ia membersihkan kemelekatan pada ego. Ketika kita memberi, baik waktu, perhatian, atau sumber daya,
kita secara tidak langsung melatih diri untuk melepaskan ilusi bahwa kebahagiaan hanya bisa diraih melalui kepemilikan. Seorang yang gemar berbuat baik, seperti tukang kebun yang menanam benih kedamaian, setiap tindakan mulia adalah benih yang suatu hari akan tumbuh menjadi pohon ketenangan batin. Salah satu hukum utama yang mendasari perbuatan baik adalah karma. Buddha menegaskan bahwa pikiran dan tindakan positif menciptakan pola energi yang membawa kebahagiaan. Misalnya, saat kita membantu seorang lansia menyeberang jalan, bukan hanya fisik mereka yang terbantu, tetapi pikiran kita juga teralihkan dari lingkaran overthinking. Dalam Dhammaniyama Sutta, Buddha menjelaskan bahwa kebajikan adalah cara untuk mengalirkan air keruh dari pikiran. Setiap perbuatan baik menetralisir racun keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, 3 akar penderitaan yang menjadi pemicu pikiran negatif. Konsep sebab akibat yang saling bergantung juga menjelaskan mengapa berbuat baik mampu meredam kegelisahan. Ketika kita melihat diri sebagai bagian dari jaringan kehidupan yang saling terhubung, keinginan untuk menolong sesama muncul secara alami. Seperti satu nyala lilin yang bisa menyalakan ribuan lilin lain tanpa kehilangan cahayanya, perbuatan baik tidak pernah mengurangi kebahagiaan kita, justru malah memperkuatnya. Dalam Metta Sutta, Buddha mengajarkan, seperti seorang ibu melindungi anaknya dengan hidupnya, kembangkanlah cinta kasih tanpa batas kepada semua makhluk. Dengan memperluas welas asih, kita mengikis batas antara aku dan mereka, sehingga pikiran yang sempit terbuka menuju kebijaksanaan. Bagaimana cara memulainya? Buddha menekankan bahwa kebajikan tidak harus besar atau dramatis. Memberikan senyum tulus kepada orang asing, mendengarkan keluh kesah teman tanpa menghakimi, atau bahkan mendoakan kebahagiaan bagi musuh adalah bentuk perbuatan baik yang sederhana. Dalam Anguttara Nikaya, Buddha berkata, jangan meremehkan kebajikan kecil, karena setetes air pun bisa memenuhi tempayan seiring waktu. Kuncinya adalah konsistensi. Saat kebiasaan ini terbentuk, pikiran akan otomatis mencari celah untuk berbuat baik, alih-alih terjebak dalam drama mental yang sia-sia. Perbuatan baik adalah bentuk meditasi dalam gerak. Saat tangan sibuk menolong, pikiran berhenti mengunyah masa lalu atau masa depan. Dalam keadaan ini, kita mengalami konsentrasi murni yang alami. Seperti nelayan yang fokus memperbaiki jaringnya alih-alih mengutuk ombak, mereka yang aktif berbuat baik menemukan kedamaian bukan dengan melarikan diri dari masalah, tetapi dengan menjadi solusi. Inilah jalan tengah yang diajarkan Buddha. Kebahagiaan sejati lahir ketika kita berhenti menjadi tawanan pikiran sendiri dan memilih menjadi cahaya bagi orang lain. Kedua, tidak menunda pekerjaan. Penundaan bukan sekadar kebiasaan buruk, melainkan cermin dari ketakutan batin yang menggerogoti kedamaian. Dalam ajaran Buddha, kemalasan dianggap sebagai salah satu rintangan spiritual yang mengubur potensi manusia. Ketika kita menunda pekerjaan, sesungguhnya kita sedang lari dari ketidaknyamanan yang melekat pada tanggung jawab. Buddha mengajarkan bahwa semangat pantang menyerah yang tercerahkan sebagai senjata untuk melawan kelambanan ini. Istilah ini disebut dengan wirya. Ini bukan sekadar kerja keras, melainkan energi bijaksana yang muncul ketika kita menyadari bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk menanam benih karma baik. Seperti petani yang tak menunda musim tanam, orang yang berlatih wirya memahami bahwa menunda tindakan positif sama dengan menunda kebahagiaan diri dan makhluk lain. Mengapa penundaan begitu merusak? Buddha dalam Dhammapada mengingatkan bahwa pikiran yang lengah bagikan rumah bocor, hujan deras penderitaan akan merembes masuk. Saat kita menunda, pikiran terjebak dalam lingkaran hayalan yang terus mengunyah skenario nanti, atau bagaimana jika, sementara tubuh terpenjara dalam kekosongan. Penundaan adalah bentuk penolakan terhadap ketidakkekalan, seolah kita mengira waktu tidak akan berubah atau kesempatan akan menunggu. Padahal,
Setiap tarikan napas adalah pertanda bahwa hidup terus bergerak. Seperti air sungai yang tak pernah berhenti, menunda berarti membiarkan diri terseret arus ketidaksadaran, alih-alih mengayuh perahu dengan tekad bulat. Ajaran Sama Wayama, atau usaha benar dari Jalan Mulia berunsur 8, menawarkan solusi bahwa bertindaklah sekarang, tetapi dengan kesadaran penuh. Ini bukan tentang kecepatan, melainkan kehadiran sepenuhnya dalam setiap langkah. Saat mencuci piring, fokuslah pada gerakan tangan dan bunyi air. Saat menulis laporan, hadirlah sepenuhnya pada setiap kata. Dengan demikian, pekerjaan yang awalnya terasa membebani berubah menjadi meditasi gerak. Buddha mencontohkan ini dalam kisah Sujata, perempuan yang mempersembahkan susu beras kepadanya. Bukan ritual besar yang dilakukan Sujata, tetapi ketulusan dan kesungguhan saat menuangkan susu itulah yang menjadi awal pencerahan Sang Buddha. Lantas, bagaimana langkah praktisnya? Coba untuk pecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil, lalu kerjakan satu persatu seperti menyusun mozaik. Dalam Anguttara Nikaya, Buddha bersabda, "Seorang bijaksana tidak meremehkan hal kecil, ia mengumpulkan kebaikan sedikit demi sedikit, seperti semut mengumpulkan gula. Setiap kali rasa malas muncul, ingatlah hukum karma. Setiap aksi, sekecil apapun, akan berbuah sesuai niat di baliknya." Menunda berarti membiarkan akar kebodohan tumbuh subur, sementara bertindak tepat waktu adalah cara memupuk kebijaksanaan. Tidak menunda adalah bentuk penghormatan pada kehidupan itu sendiri. Dalam Bhaddekarata Sutta, Buddha menekankan, janganlah terikat pada masa lalu, jangan berhayal tentang masa depan, fokuslah pada saat ini. Ketika kita menyelesaikan pekerjaan dengan sepenuh hati, kita sedang melatih diri untuk menjadi sang jalan, bukan sekadar pelaku. Seperti lilin yang menerangi ruangan tanpa pamrih, tindakan yang tepat waktu dan tulus akan membakar habis jeruji pikiran yang mengurung. Inilah esensi dari wirya, semangat yang lahir bukan dari ambisi, tetapi dari pengertian mendalam bahwa hidup hanya terjadi di sini, dan saat ini. Ketiga, mengatur pola makan sehat. Dalam ajaran Buddha, tubuh bukanlah musuh, melainkan perahu yang membawa kita menyeberangi samudera kehidupan. Vinaya Pitaka menggarisbawahi pentingnya merawat tubuh dengan pola makan seimbang, karena kesehatan fisik adalah fondasi untuk melatih pikiran. Buddha sendiri menjalani jalan tengah, menghindari ekstremitas penyiksaan diri atau pemuasan nafsu berlebihan. Makan berlebihan, mengonsumsi makanan instan, atau terikat pada rasa kecanduan tertentu adalah bentuk kemelekatan yang mengaburkan kesadaran. Sebaliknya, makan dengan penuh perhatian atau ahara sati adalah praktik meditasi harian. Setiap suapan yang disadari tidak hanya mengisi perut, tetapi juga melatih pikiran untuk hadir di sini kini, mengikis kebiasaan overthinking. Konsep hiri otapa, rasa malu berbuat salah dan takut berbuat salah, dapat diterapkan dalam memilih makanan. Sebelum menyantap sesuatu, tanyakan, apakah makanan ini merugikan diri, makhluk lain, atau lingkungan. Misalnya, memilih sayuran organik daripada produk yang mengandung pestisida berlebihan bukan hanya demi kesehatan, tetapi juga bentuk ulas asih kepada petani dan bumi. Dalam Jiwaka Sutta, Buddha menekankan bahwa makanan yang diperoleh dengan cara benar dan dikonsumsi dengan bijak akan mendukung kemajuan spiritual. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral. Tubuh yang sehat memungkinkan kita berbuat baik lebih banyak, sedangkan tubuh yang sakit atau lesu menjadi beban bagi diri dan orang sekitar. Makan berlebihan seringkali dipicu oleh keinginan untuk melarikan diri dari ketidaknyamanan emosional. Buddha mengajarkan rasa cukup sebagai obat bagi keserakahan. Saat rasa gelisah muncul, alih-alih mencari pelarian ke lemari es, duduklah sejenak dan amati napas. Dalam Vitakasantana Sutta, Buddha menyarankan untuk mengganti pikiran buruk dengan pikiran baik. Misalnya,
Alihkan keinginan makan camilan tidak sehat dengan minum air hangat, sambil merenungkan manfaatnya bagi tubuh. Dengan demikian, kita tidak hanya mengatur pola makan, tetapi juga melatih kendali diri, sebagai kunci utama untuk menjinakkan pikiran yang liar. Kualitas makanan juga memengaruhi kejernihan batin. Buddha dalam Ahara Sutta menjelaskan bahwa makanan yang segar dan alami membentuk tubuh fisik yang mendukung meditasi. Makanan berat, berminyak, atau beraroma tajam cenderung membuat kantuk, sementara makanan bergizi seimbang menciptakan energi stabil untuk praktik spiritual. Contoh nyata, seorang bhikkhu yang menjalani hari puasa, bukan untuk menyiksa diri, tetapi untuk merasakan ringannya tubuh dan tajamnya kesadaran. Bagi perumah tangga, puasa intermiten atau mengurangi porsi makan malam bisa menjadi langkah awal membersihkan racun fisik dan mental. Mengatur pola makan adalah bentuk cinta kasih kepada diri sendiri. Seperti tukang kebun yang merawat tanaman dengan sabar, kita harus memberi tubuh nutrisi tepat waktu dan dalam porsi tepat. Buddha mengingatkan, seseorang yang menguasai diri dalam makan akan memiliki usia panjang, kecantikan, kebahagiaan, kekuatan, dan kearifan. Mulailah dengan hal sederhana, kunyah perlahan, syukuri setiap rasa, dan hentikan makan sebelum kenyang. Ketika tubuh ringan dan pikiran jernih, kegelisahan pun kehilangan makanan untuk bertahan. Inilah harmoni sejati antara tubuh dan pikiran, syarat mutlak untuk mencapai kebebasan dari belenggu mental. Keempat, melatih diri dengan meditasi. Meditasi dalam ajaran Buddha bukan sekadar teknik relaksasi, melainkan jalan langsung untuk mengamati hakikat pikiran dan membebaskan diri dari belenggunya. Buddha bersabda dalam Satipatthana Sutta, inilah satu-satunya jalan untuk membersihkan batin, mengatasi duka cita, dan mencapai nibbana, yaitu perhatian penuh. Meditasi Vipassana mengajak kita menyelami arus pikiran tanpa terhanyut, sementara Metta Bhavana melunakkan kekakuan mental dengan kehangatan welas asih. Keduanya bagai dua sayap burung yang membawa pikiran melampaui ilusi aku dan milikku. Dengan duduk diam selama 10 menit sehari, kita memulai revolusi batin, dari budak pikiran, menjadi pengamat yang merdeka. Tantangan terbesar dalam meditasi seringkali adalah pikiran itu sendiri. Buddha mengajarkan tentang 5 cara mengatasi pikiran mengganggu, dengan cara alihkan ke objek positif, renungkan konsekuensinya, abaikan, kendalikan sumbernya, atau lawan dengan kekuatan batin. Misalnya, saat gelisah muncul selama meditasi, fokuskan napas di ujung hidung atau visualisasi cahaya keemasan. Kuncinya adalah sati atau kesadaran penuh, bukan melawan pikiran, tetapi mengenalinya sebagai tamu yang tak diundang. Seperti penjaga pintu yang waspada, kita membiarkan pikiran lalu lalang tanpa memberi mereka kunci rumah. Buddha menegaskan bahwa meditasi bukanlah pelarian dari realitas, melainkan penyelaman ke dalam hakikat sejati. Buddha bersabda, jangan terikat pada masa lalu, jangan berimajinasi tentang masa depan, pusatkan pikiran pada satu titik di saat ini. Mulailah dengan 10 menit sehari. Duduk tegak, tutup mata, dan amati napas alami. Tak perlu mengejar kekosongan, setiap kali pikiran mengembara, kembalilah ke napas dengan lembut. Seperti pandai besi yang menempa besi, setiap latihan akan memperkuat otot kesadaran. Lama-kelamaan, meditasi bukan lagi aktivitas terpisah, tetapi cara hidup di mana setiap langkah, setiap tarikan napas, menjadi altar pencerahan. Pikiran adalah alat, bukan musuh. Masalah muncul ketika kita mengidentikan diri dengan pikiran dan lupa bahwa kita adalah pengamat yang sadar. Ajaran Buddha mengajak kita untuk menjadi tuan atas pikiran, bukan budaknya. Dengan memahami penyebab, mengenali tanda, dan menerapkan solusi praktis, kita bisa membebaskan diri dari siksaan mental. Ingatlah bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk memulai kembali.
Seperti kata Buddha, masa lalu sudah mati, masa depan belum lahir. Hidup hanya ada di sini dan sekarang. Mari berhenti menyiksa diri dengan pikiran, dan mulailah menghidupi setiap nafas dengan penuh kesadaran. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada orang atau teman yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua membina diri di jalan Buddha, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.